Karena ini pernah saya bawakan. Di situ ada yang protes dulu sekali, kenapa ini disebut budaya, bukankah kepercayaan atau ekspresi gitu. Saya katakan begini, untuk mereka yang merasa keberatan ya, karena kelenteng itu dianggap sebagai tempat ibadah ya, atau waktu saya katakan sebagai tempat ekspresi budaya. Karena biar bagaimanapun, bangunan kelenteng ini kalau kita mau lihat lebih detail, itu mengandung simbol-simbol yang berkaitan dengan budaya Tionghoa. Tidak hanya agama saja, tapi sudah mencakup worldview-nya atau filosofi orang Tionghoa, juga mencakup budayanya, baik budaya sastra, lukis, ukir, itu semuanya ada di dalamnya. Dan ini yang menjadi unik karena kelenteng itu sering diidentikan dengan bangunan Tionghoa. Jadi di sini kita melihat kelenteng itu sebagai ekspresi budaya, bukan sebagai ekspresi keyakinan ataupun kepercayaan. Karena kalau kita mau melihat banyak bangunan-bangunan yang bernuansakan Tionghoa itu dilihat dari jauh bagaikan kelenteng. Karena zaman dahulu itu ada satu kesepakatan membangun bangunannya itu semua sama. Ini contoh kelenteng saya ambil di Semarang. Dan ini saya ambil di Wangpiling. Kalau lihat dari bangunan, dari warnanya merah, dengan karya sastranya di kiri kanannya, ini kita bisa lihat memiliki kesamaan gitu. Padahal yang sebelah kanan ini adalah kuburan. Kuburan Kaisar Kuning. Kalau ini adalah kelenteng Pelakwa di Semarang atau yang dikenal Senal Samudra. Nah, sebelum memulai, saya harus menyatakan bahwa saya tidak pernah menyatakan diri sebagai pakar budaya Tionghoa karena harus mempelajari secara detail. Kalau kita sebut harus membaca buku Suku Ciansu, itu pun belum komplit sekali. Itu jadi dibayangkan bahwa tidak ada benar-benar orang yang berani mengaku dirinya sebagai expert ataupun pakar budaya Tionghoa karena begitu luas. Dengan wilayah geografis yang luas, dengan sejarah peradaban yang luas dan panjang, dengan berbagai aliran filsafat yang berkembang, itu pastinya tidak akan ada orang yang bisa memahami budaya Tionghoa 100%, bahkan 10% pun sedikit sekali. Apalagi secara mendetail gitu. Nah, bangunan-bangunan kelenteng itu selalu terkait dengan konsep leluhurnya mereka. Dan bangunan kelenteng itu selalu mengandung dua komponen besar, yaitu kita sebut budaya yang tampak dan budaya yang tidak tampak. Contohnya ini, nanti saya akan share paper saya tentang ini. Ini saya skip dulu. Jadi begini, kelenteng itu terkait dengan budaya makan. Budaya makan itu pada umumnya terkait dengan cara mereka mengolah makanan itu ataupun sebagai output produk dari pertanian. Mereka mengekspresikan budayanya, mengekspresikan perasaan itu dengan makanan. Dan ini tidak hanya orang Tionghoa saja yang mengekspresikan makanan seperti ini. Tapi dengan makanan itulah kita bisa melihat pandangan satu bangsa terhadap kondisi sosialnya, terhadap kepercayaannya, maupun terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, kalau kita mau bicara, dalam pilar budaya Tionghoa itu, makanan menjadi bagian penting karena mereka mengekspresikan perasaan mereka pada saat
budaya makan itu dikenal dalam berbagai peradaban. Jadi budaya makan tidak hanya khas Tionghoa saja, tapi budaya makan bisa mengekspresikan perasaan mereka dalam memandang kejadian apapun. Jadi yang tadi saya katakan adalah proses output dari produk. Jadi mereka itu budaya pertanian, output produknya adalah pasti hasil pertanian. Dan mereka mengekspresikan budayanya, menjalankan budayanya itu, ataupun memaknai semua yang ada dari hasil yang mereka olah itu dengan makanan. Jadi budaya makanan itulah menjadi salah satu poin utama. Nah, pada saat mereka mengekspresikan perasaannya itu, mereka pasti mengkaitkan dengan berbagai macam event ataupun peristiwa yang mereka alami dalam hidupnya. Contohnya misalnya kita tahu bahwa Tuan U ataupun sembahyang bacang atau pehcun itu pasti dikaitkan dengan momen yang bernama Xian atau bisa dikaitkan dengan Cao E. Jadi Tuan U suatu proses festival, mereka mengulang event ataupun momen yang penting dalam kehidupan mereka dengan makanan. Misalnya Tiongqiu kita sering dengar bahwa Tiongqiu itu ada kaitannya dengan Chu Yuanzhang, pendiri dinasti Ming yang memberontak pada dinasti Yuan. Permasalahannya adalah Tuan U maupun Chongqiu itu sudah mereka lakukan jauh-jauh sebelumnya terjadinya peristiwa misalnya Chu Yuanzhang memberontak pada dinasti Yuan ataupun Xi Yan menceburkan diri ke sungai Miluoqiang. Itu. Jadi ini adalah hal yang umum terjadi. Jadi output yang kita lihat itu pastinya mereka berusaha mengenang suatu momen penting dalam kehidupan manusia ataupun dalam peradabannya mereka. Karena itu mereka kaitkan dengan makanan. Selain hal itu, kita juga tahu bahwa makanan itu, budaya makanan itu juga terkait dengan etika. Bahkan kalau kita misalnya diundang bertamu ke rumah orang, kita nggak mau makan, itu mungkin bagi tuan rumah akan terasa suatu hal yang tidak mengenakan. Entah dianggap tamunya tidak sopan atau dia merasa belum layak memperlakukan tamunya. Nah, disinilah budaya makanan ini berperan di dalam kelenteng. Kelenteng itu pasti ada namanya sesaji. Persembahan makanan yang dikaitkan, yang kita sering sebut memberikan penghormatan. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa pada saat mereka memberikan makanan di kelenteng itu ada ekspresi budayanya mereka, ekspresi perasaannya mereka terhadap suatu hal yang bersifat adikodrati. Atau kita sebut hal yang bersifat ilahi atau divine, ataupun apapun namanya. Jadi di situ kita bisa melihat dari budaya makanan yang mereka taruh di kelenteng, mereka memperlakukan para leluhurnya, para dewatanya itu sama seperti manusia yang dilayani dengan layak, yaitu apa? Memberikan makanan. Jadi ekspresinya mereka itu adalah pelayanan terhadap makhluk adikodrati maupun pada leluhur itu dengan makanan. Ini yang menjadi dasarnya mereka. Karena itu festival orang Tionghoa itu hampir tidak ada yang tidak terkait dengan makanan. Bahkan cengbeng sekalipun di beberapa wilayah di Tiongkok itu ada kaitan dengan makanan. Terutama telur. Misalnya mengukir telur. Mereka mengukir telur itu terkait dengan konsep bahwa telur itu adalah lambang kehidupan. Sama seperti cengbeng itu adalah saat bumi mulai menghangat dan disitulah tumbuh-tumbuhan sudah mulai bisa tumbuh berkembang.
Jadi dengan telur pun kita bisa melihat bagaimana mereka memandang itu cengbeng. Itu. Kemudian, karena adanya budaya makan dan budaya penghormatan leluhur, itu harus terkait dengan budaya kekerabatan atau kekeluargaan. Keluarga itu dalam budaya Tionghoa itu memegang peranan penting. Sehingga sampai sekarang, value-nya mereka adalah kebersamaan atau tidak begitu menerima paham individualisme. Karena bagi mereka kebersamaan itu jauh lebih penting dalam hal mengutamakan kelompok ataupun keluarga, bukan pribadi. Jadi karena dari budaya mengutamakan kelompok inilah perlu penghormatan leluhur agar kekerabatan dan keluarga ini erat, kuat, tidak buyar begitu saja dengan meninggalnya para leluhur. Ekspresi mereka terhadap para leluhur itu yaitu dengan makanan. Bahkan nanti kalau misalnya pada masuk pada tataran spiritual, mereka menata makanan itu juga seperti menata kosmos ataupun alam, membangun keteraturan. Jadi dalam pilar yang 3 ini, budaya makanan, penghormatan leluhur, dan kekeluargaan atau kekerabatan itu saling terkait, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Itu yang membuat sering terjadinya, kalau saya sebut, bentrokan kultural ya, ataupun bentrokan budaya. Karena ada yang bagi sebagian orang, mereka menganggap bahwa memberikan makanan kepada leluhurnya itu adalah penyembahan tahayul atau pemujaan setan. Tapi ada juga sebagian orang Tionghoa yang menganggap pemberian makanan itu cuma sekedar menganggap leluhurnya itu adalah ataupun dewanya itu adalah manusia biasa yang perlu makan. Jadi terjadi pergeseran pengertian ataupun pemaknaan tentang makanan ini di kelenteng. Kalau kita bisa memahami konsep budaya kekerabatannya, penghormatan leluhur dan budaya makan, maka kita jika melihat ritual ataupun festival di kelenteng, maka kita akan paham. Karena biar bagaimanapun setiap perayaan mereka, baik dari agama Buddha maupun dari agama Tao, mereka harus ada sembahyang pada leluhurnya. Istilahnya memberitahu kepada para leluhurnya setelah dilaksanakan upacara seperti ini, Anda semua bisa berbahagia. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, kalau kita lihat lagi, lebih mendalam, kenapa pilar kekerabatan itu penting? Karena mereka membangun sistem kontrol sosial melalui kekerabatan. Kekerabatan ini, atau keluarga besar ini, yang menjadi pengawas dan menjadi penjaga perilaku etika sosial masyarakat. Dan perilaku etika sosial masyarakat itu akhirnya akan diawasi lagi orang yang lebih tinggi, yaitu siapa? Para leluhur yang sudah meninggal. Jadi para leluhur yang sudah meninggal itu memiliki peranan pengawas juga bagi keluarga yang masih hidup. Ini. Dan banyak kelenteng itu di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, kalau Anda mau telisik, terutama altar para leluhurnya, Anda akan bisa melihat sejarah satu kota atau satu wilayah itu. Terutama untuk komunitas Tionghoanya. Contoh apa? Di sini ada namanya Kue Kiao Ang, pendiri pecinan di Semarang.
tahun 1700-an, berpangkat kapitan. Karena dalam hal ini, penghormatan leluhur di kelenteng itu terkait dengan sejarah, sehingga mereka mengabadikan atau membekukan sejarah zaman dahulu itu ke dalam bentuk altar leluhur. Itulah pentingnya kita menjaga keutuhan ataupun menjaga aula para leluhur orang Tionghoa di kelenteng itu. Itu lebih penting sekali daripada menggeser dengan dewa-dewa menurut kita lebih tinggi. Karena ini pembekuan momen, pembekuan peristiwa yang terjadi di satu tempat. Ironisnya, banyak kelenteng itu menggeser ini semua, mengganti dengan dewa-dewa yang dianggap lebih tinggi, sehingga jejak-jejak mereka semakin sulit dicari. Ini contoh sistem kekerabatan yang dibangun dengan rapi di Kalimantan. Tepatnya di Singkawang. Kemudian, kalau kita sudah memahami tentang budaya makanan, budaya kekeluargaan, dan budaya penghormatan leluhur, maka mereka itu membangun satu tujuan ataupun membangun satu kesamaan. Dalam kelenteng itu membangun satu bentuk kebersamaan, gotong royong. Gotong royong itulah yang menjadi pilarnya yang di dalam kelenteng. Dan membangun gotong royong itu dengan satu pengawas yang paling tinggi, yaitu kalau kita mau sebut makhluk adik kodrati itulah yang memegang peranan penting. Sehingga semua keputusan itu harus menjadi kata sepakat, dan jika tidak terjadi kata sepakat, maka yang adik kodrati itu yang menjadi penentu. Kemudian, kedua, dalam kelenteng itu pastinya semuanya itu membangun mindset tentang setia dan berbakti. Terutama di Jawa yang saya perhatikan ya, banyak sekali tuilian-tuilian ataupun disebut kuplet-kupletnya itu menyatakan tentang tempat tinggal, tempat mereka tinggal. Kita bisa lihat kuplet di Tek Haibyo, di kiri kanannya itu menceritakan bahwa dewanya itu dia menetap di situ atau dibangun shrine untuk Tek Hai Cinjin adalah tujuannya untuk melindungi keturunannya di kota Semarang. Jadi ada kaitannya dengan tempat tinggal. Dan di situ juga ada bicara namanya setia dan berbakti. Dimana kalau kata bakti itu lebih banyak dibangun oleh kelenteng-kelenteng bersifat militer, terutama dalam hal ini Kwankong, kesetiaan kepada negara. Kemudian juga karena ada namanya altar leluhur, maka membangun bakti atau kesetiaan kepada tempat tinggal, berbakti kepada masyarakat setempat. Kalau diperhatikan lagi, semua altar di kelenteng itu tidak boleh ada bilangan ganjil, bilangan genap. Karena bilangan genap itu tidak ada faktor penyeimbang ataupun faktor yang membuat harmonis atau istilah kita triadik. Makanya di kelenteng-kelenteng itu rata-rata 1 atau 3. Jadi membangun satu bentuk harmonisan. Pembangunan harmonisan itu juga dibentuk lagi dalam kebersamaan itu lagi. Kebersamaan itu lagi akan menuntut setia dan berbakti umat-umatnya ataupun orang-orang Tionghoanya sendiri untuk membangun satu common sense ataupun satu tujuan yang bersama, yaitu apa? Kemakmuran, kebahagiaan, kedamaian. Jadi kalau kita mau copot semua pernik-pernik yang ada, kita mau lihat semua simbol-simbol yang ada, akan melihat 3 hal ini. 3 hal inilah yang saya katakan menjadi core ataupun inti yang ada di dalam budaya Tionghoa, dan itu mereka tuangkan dalam kelenteng.
Jadi tujuannya adalah membangun etika, membangun kesusilaan. Jadi Anda ke kelenteng itu bukan sekedar untuk membangun hubungan dengan makhluk adik kodrati atau membangun hubungan vertikal, tapi mereka juga menekankan membangun hubungan horizontal. Hubungan horizontal itu dibangun dengan kebersamaan, dengan keseimbangan, keharmonisan. Hal ini perlu dibangun. Kenapa? Karena titik berangkatnya tiap orang itu berbeda. Titik acuan setiap orang itu berbeda. Karena perbedaan-perbedaan itulah yang sering menimbulkan konflik. Dan kelenteng itulah tempat di mana titik bertemunya ataupun pusat bertemunya perbedaan-perbedaan setiap orang itu yang dibangun menjadi satu tujuan. Yang kita sebut membangun satu common sense. Karena itu dari zaman dahulu kelenteng kita bisa melihat menjadi banyak tempat kegiatan sosial. Dan kelenteng itu berkembang dari abad ke abad, dari masa ke masa. Itu tidak seperti apa yang kita lihat. Misalnya, kalau Anda lihat di Panpo di Xi'an, sana, itu ada namanya Minghang, ataupun yang disebut Aula Cahaya. Itu tempat mereka membangun hubungan dengan adik kodrati. Itu cuma sekedar gubuk belaka. Masuknya agama Buddha ke Tiongkok, itu juga memberikan pengaruh pada arsitektur kelentengnya juga itu sendiri, itu menara. Atau pagoda. Itu adalah pengaruh dari agama Buddha. Kemudian juga ada yang namanya Great Wall di Utangshan ataupun di Gunung Butong. Itu mereka membangun Great Wall untuk tujuannya membangun istana di Gunung Utang itu sendiri. Arsitektur yang berkembang itu utara dengan selatan beda. Bahkan Fujian, Hokkien pun itu dengan Guangdong pun beda. Kalau Guangdong itu lebih tinggi. Kalau orang Ke itu memainkan warna abu atau putih. Bahkan Teochew pun sama gitu. Jadi tidak selalu harus warna merah seperti yang kita lihat di Pulau Jawa pada umumnya. Karena arsitektur juga terkait dengan kondisi geografis. Itu diperlukan gitu, kondisi geografisnya itu. Yang bisa mengubah pembangunan itu ataupun membuat satu ide-ide yang berkembang. Contoh ide yang berkembang itu adalah membangun arch bridge ataupun jembatan melengkung. Di mana jembatan melengkung ini tidak semua di daerah Tiongkok ditemui. Bahkan banyak sekali daerah yang tidak membangun ini. Karena apa? Karena asas geografisnya. Ini contoh pagoda kayu, bahkan ada pagoda besi. Ini semua ini lebih dari pengaruh agama Buddha. Walaupun nanti dalam perkembangan arsitekturnya, mereka akan memberikan makna yang berbeda untuk pagoda-pagoda yang di luar tempat ibadah. Atau kita sebut low. Tuh. Ini contoh yang membangun istana di Gunung Butong sebagai ekspresi perasaannya mereka. Bangunan kolom-kolom di tiang ini dibangun, dan ini bangunan baru. Kita bisa lihat mereka tidak bermain ornamen merah besar-besaran. Ini bangunan di utara. Kalau bangunan selatan itu lebih banyak ornamennya. Nah, selain itu, kelenteng itu juga mengandung world view ataupun pandangan orang Tionghoa terhadap alam itu sendiri.
Jadi kalau Anda mau perhatikan dari susunan ritualnya, itu mengandung konsep membangun alam itu sendiri. Di mana alam itu berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Nah, misalnya kita bicara orang-orang suka sebut itu miau ya. Padahal kalau kita mau lihat sekali detail, itu miau itu memiliki makna awal yang berbeda, yaitu tempat di mana para raja itu melakukan penghormatan kepada para leluhurnya. Di mana miau itu lebih ditujukan kepada ritual untuk leluhur, bukan untuk dewata pertama kalinya. Dan klasifikasi kelas sosialnya itu bisa dilihat dari jumlah leluhur yang mereka boleh sembah di dalam miau itu sendiri. Misalnya seorang raja itu boleh 7, bukan berarti 7 kelenteng atau 7 miau, tapi 7 generasi leluhurnya ada di dalam itu. Jika adipati, maka itu 5. Jika dia pejabat, maka itu 3. Jika dia ada pelajar, maka itu 1. Jadi, miau itu lebih ditujukan untuk menghormati para leluhur. Contoh-contoh miau ini. Jadi, kalau kita melihat, miau itu lebih banyak ditujukan kepada orang-orang yang pernah hidup. Selain se. Atau orang yang dipercaya pernah hidup. Misalnya ini Cheng Tzu Miao, muridnya Konfusius. Ini adalah untuk Konfusius itu sendiri. Ini adalah untuk tokoh legendaris Meng Qiangni. Walaupun tokoh ini dianggap mitos, tapi dia itu seorang wanita biasa. Kemudian yang ada Yao Miao, yaitu untuk Raja Yao. Nah, kita bisa lihat lagi. Kalau kita lihat dari penamaan ini semua, bahwa kelenteng itu cuma istilah generik yang berlaku di Pulau Jawa. Tidak berlaku di luar Pulau Jawa sebenarnya. Dan juga banyak pembagian-pembagiannya. Contohnya apa? Taikaksi, Tinkoksi, Tiokaksi itu adalah wihara. Tapi karena dia bernuansakan arsitektur Tionghoa, maka disebut kelenteng. Dan di Tinkoksi, Tiokaksi, Taikaksi itu dibangun dengan tukang yang sama. Sehingga polanya mirip dan memiliki sistem kepercayaan yang sama, yaitu sekte Rinji dari Buddhisme. Dengan lihat susunannya kita akan bisa melihat bahwa ini adalah dari mana. Kata se itu sendiri itu lebih ditujukan untuk tempat ibadah sebenarnya non-Tionghoa ataupun bukan agama Tiongkok. Misalnya masjid itu disebutnya Qingken Se. Gereja Nestorian itu sebutnya Qingse. Kenapa se itu bisa dikaitkan? Karena dahulu itu namanya se itu adalah wisma tamu untuk tamu-tamu dari luar wilayah Kekaisaran Tiongkok. Pertama kali itu ada di dinasti Han. Dibangun, kemudian ada saya lupa nama tokoh agama Budanya, datang ke Luoyang dengan membawa kuda putih yang berisikan kitab-kitab agama Buddha. Dan biksu itu ditaruh di wisma tamu negara. Seiring dengan perkembangan agama Buddha, maka se menjadi istilah yang dilekatkan kepada tempat ibadah agama Buddha. Sebelumnya itu mereka sering suka disebut futu.
Atau dengan kata lain, itu pagoda. Bahkan Futhu sering diasosiasikan dengan kata Buddha itu sendiri. Dan di Taoisme itu, tempat ibadahnya, mereka itu awalnya Quan. Quan itu adalah semacam menara untuk mengawasi bintang. Seiring dengan meluasnya pengaruh Taoisme dan keinginan untuk Li Yan maupun Li Semin, pendiri dinasti Tang, itu mengkaitkan dirinya dengan leluhur orang Tionghoa, maka mereka mengaku sebagai keturunan Li ataupun kita sebut Lao Tzu. Karena merasa sebagai keturunannya Lao Tzu, mereka itu menyatakan bahwa tempat tinggalnya Lao Tzu ataupun kita sebut tempat ibadahnya untuk Lao Tzu atau Taoisme dalam hal ini disebut kung ataupun istana. Jadi sebelumnya istilah kung ataupun istana itu tidak ada dalam khasana tempat ibadah orang Tionghoa. Orang Taoisme itu adalah Qing, Shi, An, Yen, Quan, itu sebelum menjadi kung. Jadi tolong jangan lihat kelenteng itu satu entitas begitu aja ataupun satu kelompok saja. Kelenteng itu pun memiliki beragam kelompok di dalamnya. Ada pemisahan-pemisahan yang jelas satu dengan yang lain. Contohnya apa? Dahulu sekali, saat awal abad 20, beberapa tempat ibadah orang Tionghoa itu disebut gereja. Contohnya itu yang masih bertahan, yang itu dulu, tapi sekarang sudah hilang tulisannya, itu adalah gereja Bulu Giok. Di sini, di Jalan Siliwangi, itu aslinya gereja disebutnya. Dan itu sebenarnya termasuk kategori Cai Tang ataupun tempat perempuan yang mengabdikan dirinya untuk vegetarian seumur hidup dan menjadi istilah dalam agama Buddhanya upasika. Disitulah kita bisa lihat kalau Anda masuk itu dulu. Kalau Anda masuk dulu sekali sebelum diambil alih, itu di dalamnya ada yang disebut Sam Kao Seng Jin. Dari kaca yang digrafir, tapi Sam Kao Seng Jin itu bukannya Buddha, Lao Tzu, Confucius, bukan. Yen Tzu Tien Chuan, Omitofo, seingat saya, dan Jing Xie Tien Chuan. Waktu saya tanya ke sana lagi, mereka semua tidak ada yang tahu di mana barangnya. Altar awalnya. Jadi, kalau ada yang bilang kelenteng itu berasal dari kata Kaolangtang, menurut saya nggak pas ya. Karena di Tiongkok tidak ada tempat ibadah yang sebutnya Kaolangtang. Tidak ada gitu. Ini contoh di Palembang, Suyekung yang di depan Sungai Musi. Nah ini yang menarik adalah kalau lihat dari penamaan, dia seharusnya adalah Taoisme punya. Tapi di sini adalah Triratana Buddha. Ini yang menarik. Kenapa bisa begini? Ini contoh, kalau Kung di Guangzhou itu
90% adalah Taoisme. Ada beberapa yang bukannya Taoisme menjadi Buddhisme, itu ada sejarahnya. Nanti kita bisa bahas. Ini contoh yang untuk di Lianfasan untuk Buddhisme. Ini adalah bangunan baru, aslinya itu adalah kecil. Ini adalah bangunan baru, yang lamanya itu sampai sekarang masih ada, tapi kecil sekali. Ini contohnya, ini di Penang. Ini juga bisa jadi semut kelenteng gitu. Ya, ini juga. Nah, untuk Kuan itu sendiri dalam Taoisme itu setara dengan Yen. Di Buddhisme, Yen di Indonesia itu, di Jawa itu ada beberapa, terutama di kota-kota besar. Di Jakarta yang saya lihat itu Yen ada beberapa. Pertama yang terkenal itu Kim Te Yen, Kim Tek I. Kedua itu adalah Ki Chang Yen. Kalau dilihat dari struktur biksunya, Ki Chang Yen itu adalah dari sekte Rinji dan etnis Hakka. Karena itu dia tidak begitu dikenal dibandingkan dengan Kim Te Yen. Tapi sepanjang pengamatan saya dengan Ibu Gray, dengan teman-teman, dengan Yuli, dan lain-lain di Ki Chang Yen itu, ternyata mereka melahirkan banyak pendoa-pendoa dan dikirim ke berbagai daerah di Indonesia ini. Sedangkan pada masa itu, Kim Te Yen mulai meredup untuk mencetak para pendoanya. Ini Thailand, ini Semarang. Nah, kita bisa lihat tujuan mulanya apa itu miao. Seperti yang tadi saya sudah bahas, kalau mengacu dari etimologinya, maka saya artikan bio ataupun miao itu adalah tempat terbuka untuk umum, agar kita tidak melupakan asal usulnya atau cikal bakal yang berhubungan dengan awal dan akhir, di mana kehidupan dan kematian itu ada di dalam satu tempat. Jadi saat kita memasuki itu, kita bisa melihat kehidupan kita sekarang, kita berasal dari mana, yaitu para leluhur kita, dan kemudian kita mati kemana, yaitu bersatu lagi dengan para leluhur kita. Dan ini yang saya sering katakan bahwa tekanan politik bisa mengubah kultur satu kelompok masyarakat. Contohnya di Indonesia itu banyak pendopo yang disemen di depan halaman kelenteng yang kita sebut pendopo Hikong ataupun pendopo I Huang Sangti ataupun pendopo Tuhan Yang Maha Esa secara umum. Ini ada faktor-faktor politik. Jadi faktor-faktor politik pun bisa mengubah budaya satu kelompok masyarakat. Dalam hal ini, kalau kita lihat di Jawa, di kelenteng-kelenteng di Jawa, itu banyak sekali karena faktor politik mereka membangun pendopo di depannya. Dengan cara mereka sembahyang keluar, bukan sembahyang ke dalam. Gitu. Ini adalah contoh Tianhua Yen itu di Bangkok, sebuah kelenteng yang bisa membangun satu, boleh dibilang klinik lah.
ini kita bisa lihat bahwa dia bangun altar langit dan bumi atau Tianti Fumu atau Bunda Langit Bunda Bumi ini adalah di sini dan menghadap ke dalam. Ini pun sama I Hoang Kung di Bangkok, mereka bangun di samping, tidak persis di depan pintu masuk. Itu pun sama. Ini adalah sebutnya altar langit dan bumi. Di Padang sekalipun, dulu posisinya seperti ini waktu sebelum gempa. Ada beberapa di kelenteng di Pulau Jawa, itu ada yang membuat bulat dan kotak di altar depannya. Itu menunjukkan bahwa langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itulah yang menjadi dalam tanda kutip Tuhannya orang Tionghoa. Dan tidak boleh mengganggu pintu tengahnya. Jadi pandangannya si Kuan Im-nya ini tidak boleh terhalangi oleh tingginya altar. Karena ini sebenarnya ada melambangkan uci ataupun alam suhu. Ini patung Kuan Im di dalamnya ada melambangkan Tai Chi. Nah ini contoh-contoh untuk tempat penghormatan para leluhur. Jadi kita bisa lihat mereka semua menggunakan kata miao itu untuk orang-orang tokoh-tokoh yang pernah hidup. Tapi di Taoisme ini ataupun di rakyat jelata belum tentu tokoh-tokoh yang pernah hidup. Bisa juga dewa-dewanya mereka. Misal Tung Ye Miao di Beijing itu adalah untuk penguasa alam kematian. Yuan Qin Miao di Beijing juga, Suku Miao di Hong Kong, Luang Miao itu banyak, Otu Miao itu salah satunya di tempat kampung halamannya Kuan Kung. Jadi Miao untuk rakyat jelata itu lebih dikaitkan dengan kultnya mereka. Tapi kalau Miao di kalangan Ru itu dikaitkan dengan tokoh-tokoh yang pernah hidup ataupun para leluhurnya. Nah ini yang jelas jenis-jenis lainnya itu bersifat marga. Kita bisa lihat di Semarang ada beberapa, ada 3. Kemudian yang bersifat kedaerahan itu juga ada beberapa, yaitu di Tanjung Balai Karimun, karena kepercayaan Wang Ye itu banyakkan di daerah orang-orang Minang maupun orang Teochew. Dan di sini King Wang Ye itu lebih kepercayaan orang Teochew. Kemudian profesi Lupan Miao. Yang menarik adalah di Luyang Tua Pekong Bio di Singapura, karena di situ ada Ganesha, ada Krishna, ada Tua Pekong juga di situ. Nah, untuk rakyat jelata itu yang jelas pertama tempat permohonan, penghormatan para leluhur. 3 adalah diskusi ataupun zaman dahulu itu banyak sekali kelenteng itu, terutama di kampung-kampung, memiliki fungsi sebagai tempat sekolah atau belajar. Dan biasanya itu adalah kelenteng bersifat marga. Kemudian juga tempat perdagangan, di mana seringkali ada namanya Miao Hui ataupun kita sebut hari pasar, itu dilaksanakan di sekitar kelenteng itu. Jadi disitulah kelenteng memiliki fungsi ekonomi, memiliki fungsi edukasi, memiliki fungsi religiusitas, dan di situ juga memiliki fungsi interaksi sosial, yaitu berkumpulnya masyarakat atau kita sebut pusat komunitas.
Dan zaman dahulu kelenteng itu memiliki fungsi untuk kaum musafir, terutama di kota-kota besar. Selain itu ada beberapa kelenteng itu memiliki fungsi yang jauh lebih luas aspeknya, yaitu tempat untuk kaum manula atau kita sebut pantiwerda, bisa juga mencakup rumah yatim piatu, bahkan menjadi tempat sebagai benteng pertahanan, baik dari serangan gerombolan para perampok, bisa juga menjadi tempat untuk menangkis hawa buruk atau energi buruk. Ada beberapa kelenteng lagi adalah tempat untuk perlindungan mereka yang menderita, terutama kaum perempuan yang mengalami diskriminasi dari masyarakat ataupun mendapatkan sanksi-sanksi sosial. Misalnya, Caithang itu seringkali dibangun berdasarkan kondisi sosial masyarakat yang menekan kaum perempuan. Jadi Caithang itu awalnya dibangun oleh kaum Buddhis untuk melindungi bayi-bayi perempuan, para janda dari permasalahan-permasalahan sosial yang ada, ataupun gadis yang hamil. Dan mereka semua itu dikumpulkan di kelenteng itu sendiri. Jadi kelenteng itu tidak sekedar tempat untuk bersembahyang saja, tidak sekedar tempat untuk meminta rezeki, bukan juga tempat yang untuk membangun hubungan masyarakat, tapi juga memiliki fungsi sebagai tempat solusi bagi masyarakat yang mendapatkan masalah. Tuh. Dan ini kelenteng ini secara umum kita bisa lihat ada dua hal yang menyolok dari peta zaman dahulu ini, bahwa zaman dahulu kalau tempat yang sudah besar kita sebut kota ataupun kabupaten itu rata-rata memiliki kelenteng, apalagi kalau mereka memiliki benteng. Lebih jelas lagi, umumnya itu adalah 2 atau bisa 1. Kalau 1 itu rata-rata adalah kita sebut kelenteng dewa kota. Ada juga yang memiliki yang kita sebut kelenteng sipil dan militer. Jadi pada umumnya di kampung ataupun di kota, kalau di kota itu, di kampung itu rata-rata hutimiao atau kita sebut hokte cengsirnya ada di berbagai daerah di Pulau Jawa. Jadi pada umumnya mereka itu di kampung itu ada 2. Pertama itu ada Dewa Bumi, kemudian juga kelenteng leluhur. Dan kalau di kota itu rata-rata ada namanya Sanghuang Miao dan Buan Pu Miao. Itu rata-rata di luar dari yang bersifat keagamaan gitu. Nah ini yang saya katakan tadi, adalah pembagian tempat ibadah secara umum. Pertama adalah kum, istana. Jadi tadi saya katakan gitu tentang se itu yang sekarang kita sering kaitkan dengan wihara, sebenarnya lebih mengacu kepada kepercayaan. Jadi se itu sebenarnya mengacu untuk tempat ibadah untuk orang-orang untuk agama yang berasal dari luar Tiongkok, dan itu yang sekarang ini sering dikaitkan dengan agama Buddha. Sebenarnya tidak hanya agama Buddha saja menggunakan kata se itu.
Islam pun menggunakan kata se. Nah, ini yang di Taoismenya itulah yang saya katakan Kung itu lebih dikaitkan dengan Taoisme, itu terkait dengan sejarah di mana dinasti Tang, di Yan, dan di Semin ingin menyatakan dirinya sebagai keturunan Kaisar Han, Kaisar Tang itu. Nah, untuk penggunaan Wen Miao dan Wu Miao itu dikaitkan dengan orang-orang atau pejabat yang menguasai sastra, maka sering dikaitkan dengan Wen Miao. Jika dia berperan besar dalam dunia militer, maka disebut Wu Miao. Secara sederhananya seperti itu. Ini, ya. Jadi secara umum, kita bisa lihat di Indonesia itu dari namanya. Misalnya Tang itu adalah lebih kecil, bersifat keagamaan. Dan sebenarnya di Semarang itu bukan Sampokong, tapi Sampotong. Itu karena kata aslinya itu adalah gua. Jadi ini kurang lebih kita bisa lihat gitu. Nah, ini secara sederhana. Nah, kelenteng itu juga membangun simbol-simbol pengharapan, simbol-simbol apa yang mereka inginkan ataupun terjadi sesuatu. Itu bisa dilihat dari atap genting. Contoh adalah pengharapan ini. Pengharapan ini kita bisa lihat dari dua naga sedang bermain dengan mutiara atau kita sebut suang wong sicu, artinya adalah ini contohnya gitu, di mana mereka berharap kelenteng ini bisa membawakan kemakmuran, bukannya kemakmuran, kalau suang wong sicu itu artinya adalah kedamaian. Jadi kalau kita lihat kelenteng yang di atapnya ada dua naga dan satu bola, biasanya itu dikaitkan dengan pengharapan dunia damai, tentram. Itu bisa dilihat banyak di kelenteng-kelenteng di Jawa ya, kalau saya perhatikan gitu. Banyak sekali yang seperti ini gitu. Ini juga adalah pengharapan untuk Fuluso, itu berkah, dihormati, dan banyak umur. Jadi mereka berharap wilayah tempat mereka kelenteng ini berada itu bisa mendapatkan tiga hal ini, ataupun umatnya yang bisa mendapatkan hal ini. Ini contoh yang suang wong sicu. Dan jika mereka menaruh labu, itu berarti kita juga bisa tahu bahwa di situ biasanya ada ciamsi untuk pengobatan. Atau pernah terjadi wabah di situ, dan dewa yang ditaruh di situ, itu dewa yang bisa mengatasi wabah, atau kita sebut dewa obat. Dari situ kita bisa lihat gitu, apa di atap kelentengnya ini. Dan satu-satunya di abad 20 ini, setelah jatuhnya Kekaisaran Tiongkok, ada satu kelenteng yang bisa mendapatkan penganugerahan dari raja, yaitu di Pattaya, yang kita sebut Tan Phuyen atau Wihara Sein. Untuk orang-orang Thailand akan menyebutnya Wihara Sein. Di situ Guo Fengyen itu mendapatkan anugerah dari Raja Thailand Bhumibol Adulyadej, tanah, dan dibantu pembangunannya, dan diresmikan oleh Raja Bhumibol itu sendiri. Jadi kalau zaman dahulu banyak kelenteng-kelenteng itu mendapatkan penganugerahan dari kekaisaran. Di Semarang kalau yang saya lihat itu mendapatkan penganugerahan itu antara lain adalah
kelenteng Selim atau Si Hekyong, terus Welakwa, kelenteng Setan, Margatan. Di Jakarta itu Siat Hien Kung, Siat Hien Kyong, itu mendapatkan penganugerahan dari kekaisaran. Nah itu yang mereka yang ukuran skopnya besar dan dari pemasangan papan namanya pun berbeda. Jadi ada kelenteng yang bersifat rakyat jelata, ada kelenteng yang bersifat institusi keagamaan, tapi juga ada beberapa kelenteng itu yang dibangun untuk menghormati leluhurnya dan diberikan penghargaan oleh kekaisaran. Dan ada beberapa kelenteng itu memiliki tiang bendera. Tiang bendera itu bukan berkaitan dengan Khian Sang Semu atau Macopo. Misalnya di kelenteng Tan Seng Ong di Jakarta, itu ada tiang bendera, seingat saya ada 2. Itu menunjukkan bahwa ada 2 marga Tan di kelenteng Tan Seng Ong itu yang mendapatkan penganugerahan dari yang berhasil lulus sarjana. Yang bendera itu juga pernah saya lihat di Singkawang, di Yangkong, di Jawa yang paling menyolok itu kelenteng Setan itu 2 itu. Jadi banyak orang-orang bilang bahwa tempat ibadah yang memiliki tiang bendera itu berkaitan dengan Khian Sang Semu, tidak tepat. Dahulu sekali di Losari, dekat Banjaran Tegal situ, itu juga mereka ada tiang benderanya. Di mana fungsi tiang benderanya itu adalah untuk sebagai mercusuar ataupun lampu untuk memandu perahu-perahu untuk merapat di samping kelenteng di Losari itu. Kemudian asas ini, asas 5 arah ini itu ada di semua kelenteng, walaupun tidak berlaku secara tidak semua kelenteng memiliki asas 5 arah ini, ataupun kita sebut 5 kosmologinya ini. Jadi kosmologi yang dibangun itu ada dalam kelenteng itu sendiri. 5 arah itu menjadi komponen penting, dan itu 5 arah itu tidak hanya kelenteng saja, tempat rumah tinggal orang Tionghoa pun memiliki konsep 5 arah ini. Yang kita sebut istilahnya Sehuyen. Itu yang 5 arah ideal. Ini ya, nah ini yang sebut 5 arah ini. Tujuannya adalah yang kita sebut membangun asas keseimbangan alam semesta itu. Ini contohnya, ini Shuang Sung Sehuyen ataupun 2 Sehuyen jadi 1. Ini rata-rata di rumah-rumah kaum bangsawan atau kelenteng-kelenteng besar bisa begini. Nah ini yang di tengah ini yang disebut, mereka suka sebut skywell ataupun kita sebut sumur langit atau Tianjin ataupun Sense atau Cimce. Itu sebenarnya melambangkan bahwa di sini adalah yang kita sebut posisi tengah Kaisar Kuning, yaitu aksis mundi, di mana bumi dan langit berhubungan langsung tanpa ada hambatan. Jadi ini nilai pengertian filosofinya, di mana ada 4 dinding ini yang kita sebut adalah 4 forsa untuk menjaga alam semesta ini. Nah, banyak kelenteng yang tidak berasaskan ini karena beberapa hal, yaitu misalnya karena penambahan ruang segala macam tetek bengek gitu. Dan juga ada beberapa kelenteng itu karena dibangun di gunung, dia tidak akan bisa membangun seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat dari sudut feng shui, kelenteng itu sifatnya adalah yin. Yin ini bukan berarti setan ataupun arwah, tapi yin itu berarti adalah untuk yang tidak kelihatan. Kita sebut untuk makhluk adikodrati lah. Itu.
Jadi ini pakem umumnya secara standar harus memiliki kosmologi 5 arah, maka yang kita sebut sumur langit itu berada di tengah, dan mereka itu harus memiliki menara tabur dan genta. Dan itu di banyak kelenteng itu, karena di Pulau Jawa atau di Indonesia pulau kecil, mereka tidak membangun menara. Mereka menaruh di samping kiri kanan. Ku itu adalah ke bumi, cung itu adalah ke langit. Jadi suara itu dibunyikan, itu 2-1, itu melambangkan langit dan bumi, di mana 72 kali pukulan tambur dengan 30 kali pukulan genta itu melambangkan 108 ataupun 3 lapisan alam semesta. Nah, ini berdasarkan dari tradisi kerajaan zaman dahulu yang memberitahu masyarakat untuk aktivitasnya mereka itu dengan tambur dan genta. Jadi mereka itu jam 6 pagi akan memukul genta, jam 6 sore atau jam 5 sore akan memukul tambur, menunjukkan aktivitas telah selesai. Karena zaman dulu kan belum ada jamnya. Sehingga mereka juga di tempat-tempat ibadah, terutama yen yang besar, untuk pelatihan, untuk sekolah, asrama mereka menggunakan tambur dan genta. Kemudian mereka itu ada cinlu ataupun kita sebut untuk pembakaran. Ada beberapa yang kita bisa lihat itu untuk apa dari penempatannya sisi kiri atau sisi kanannya itu. Jadi kalau misalnya sisi kiri, berarti dia itu bukan untuk leluhur atau kelenteng rata-rata. Kalau sisi kanan itu kelenteng untuk leluhur. Itu paling sederhana yang melihat itu. Kemudian mereka itu yang disebut 3 pintu ataupun 3 gunung atau pintu gunung. Itu juga dari berbagai macam Buddhisme, Taoisme itu akan mengartikan yang berbeda-beda. Pintu gunung atau 3 pintu ataupun undakan itu akan menentukan juga status itu kelenteng. Contoh gini, yang masih terawat bagus untuk masalah itu, saya lihat di Pulau Jawa sementara ini hanya di Semarang. Dan itu cuma di Sebandaran. Jadi di Sebandaran itu ada 2 kelenteng besar, yaitu kelenteng Marga, itu dari status kelas kelentengnya, mereka disebut Kiong, karena 5 undakan dan 5 pintu. Jadi jumlah pintu pun akan menentukan hierarki kelasnya itu kelenteng itu sendiri. Jadi pakem pada umumnya kita bisa lihat di kelenteng itu memiliki hal seperti ini. Dan mereka semua memiliki paiking atau pendopo penghormatan, di mana setelah Anda melewati paiking ini, maka Anda sudah memasuki yang kita sebut areal sakral. Jadi masih di dalam paiking ini, itu masih wilayah antara profan dan sakral. Di luar dari paiking, itu kita sebut wilayah profan. Walaupun Anda memasuki gerbang besarnya, tapi sebelum memasuki paiking, Anda belum memasuki wilayah sakral. Ini kurang lebihnya. Ini yang seperti ini. Ya, itu yang bendera. Secara standar ada lorong pendamping di kiri kanan atau lorong aula samping. Ini yang kita sebut ideal sesuai. Juga cukup banyak lah yang memiliki. Ada yang di Singkawang, Anda perhatikan tiang kapalnya itu tidak ada kaitan dengan macu. Ada kemungkinan dikaitkan dengan leluhur Anda yang menjadi pejabat atau kenangan tentang masa lalu. Ini untuk pengertiannya, pembagian-pembagian di dalamnya ada istilah tiang, tapi juga bisa berdiri sendiri. Misalnya Poantien Pakalongan. Berarti itu sebenarnya tempat kecil. Awal muasalnya. Nah, orang sering sebut tang dengan tien itu sama-sama pengertiannya sebenarnya. Tapi kemudian berkembang lagi, itu menjadi lebih luas.
Jadi gampangnya akhirnya kita bisa artikan Tian itu bukannya aula lagi, tapi ruangan khusus untuk dewa-dewa tertentu. Nah, kalau Suyin itu zaman dahulu itu ada dua Tang, yaitu Cao Tang dan Li Tang. Tapi Li Tangnya itu, Cao Tang itu sebenarnya lebih tepatnya kelas ya. Dan kadang-kadang tidak disebut Cao Tang, itu sebutnya Su Tang. Dan satunya lagi Li Tang gitu. Untuk upacara. Ini yang digambarkan dalam simbol luar. Nanti di dalamnya pun ada. Di dalamnya seperti saya sebut kham ataupun altarnya itu ada uci dan taichi, atau kalau enggak taichi langsung. Ini, dan di dalam kelenteng itu bicara 5 unsur. Contohnya seperti ini, 5 unsurnya itu pendupaan, unsur logam, abunya ada unsur tanah, lilin unsur api, air unsur air, rupang itu unsur kayu. Itu kurang lebihnya seperti itu gitu. Nah, ini yang saya sebut loyang tua pekong sebelum dipindah. Karena loyang tua pekong itu tepat ada di depan pantai ya. Kemudian oleh pemerintah Singapura, kelenteng ini dipindah karena untuk perluasan wilayah pantainya Singapura. Jadi mereka harus pindah dan mereka sekarang membangun di satu tempat, saya lupa di mana, tapi di Singapura sekarang ini 7 lantai. Dan ini yang saya sebut, inilah yang sebutnya ya, kita mau sebut sinkretisme kayak inklusivisme kayak. Di Singapura ini loyang tua pekong ini menyolok sekali dalam satu ruangan, satu wilayah kelenteng. Satu adalah untuk dewa dewi Hindu dan ini adalah untuk dewa dewi orang Tionghoa. Ini contohnya gitu. Nah, akhir kata di Taiwan itu sempat terjadi dan sekarang ini mungkin sudah mulai nggak ada lagi, adalah yang kita sebut gotong tepekong ala Katolik. Di mana dalam konsep gotong tepekong itu adalah asas kesetaraan. Tidak peduli seberapa besar tinggi jabatan Anda, jika Anda digotong melihat ada satu tempat ibadah, Anda harus pay. Kasih hormat, bukan malah ngeleos begitu saja. Jadi ini yang kita sebut asas keseimbangan dalam saat arak-arakan itu. Oke. Ya. Jadi kelenteng itu bicara juga tuan rumah dan tamu. Misalnya gini, jika kelenteng itu dewa tanah, itu kan jabatannya rendah sekali. Kemudian ada orang mau masukkan, kita sebut Kuan Im lah, itu bodhisatwa, dianggap tinggi sekali. Asas tuan rumah itu namanya dewa tanah, itu tidak boleh digeser menjadi tamu. Jadi Kuan Im itulah yang tamu di tempatnya si dewa tanah itu. Jadi tuan rumah dan tamu, Anda yang paling tinggi jabatannya sekalipun, Anda harus menjadi tamu di situ. Tidak boleh menjadi tuan rumah. Kemudian, karena dalam konsep kepercayaan orang Tionghoa itu, dewa tanah itu adalah penguasa lokal sebenarnya. Jadi tidak aneh jika Anda bisa melihat ada dewa-dewa lokal yang masuk, misalnya Prabu Siliwangi, yang Surya Kencana. Jadi itu akan masuk ke dalam kelenteng sebagai penguasa lokal yang menjadi pelindung itu kelenteng. Atau juga kita bisa sebut mereka menjadi pelindung komunitas orang Tionghoa. Nah, di sini adalah asas saling menghormati. Saling menghormatinya itu yang dibangun gitu. Jadi tidak boleh yang saya katakan dewa lebih tinggi itu malah menjajah yang lebih rendah gitu. Itu tidak boleh gitu kan. Berarti Anda berlaku tidak hormat kepada tuan rumah.
dalam hal ini kelenteng. Kemudian bicara senioritas. Senioritas itu sekarang ini kurang begitu dijalankan karena biasanya kelenteng itu dipimpin ataupun bukan dipimpin, dikelola beberapa orang yang kita anggap sebagai senior yang bisa memberi panduan kepada yang muda. Tapi sekarang ini sulit sekali gitu. Karena ada beberapa faktor, antara lain adalah yang ilasinya tidak dilihat lagi. Yang dilihatnya hanya orangnya saja, bukan yang ilasinya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini, nanti saya akan share tulisan saya tentang ini yang jauh lebih komplit, fungsinya bahkan itu semua. Kalau ada pertanyaan silakan mau tanya, ada mau bantu jawab, bacain. Panjang amat ini. Mau buka mic boleh, raise hand boleh. Ada pertanyaan kok dari Michael Limboto. Pak Ardian, kelenteng selalu identik bangunan warna merah. Apakah memang harus mutlak kelenteng dicat warna merah pada dinding kayu dan bangunan? Terima kasih sebelumnya. Oh, enggak. Saya udah jawab enggak. Banyak kelenteng-kelenteng itu yang tidak dicat warna merah. Ada warna putih, warna abu. Enggak selalu. Kayak Cio-cio rata-rata putih atau abu. Bahkan Hainan pun setahu saya itu tidak merah semua. Yang merah itu kebanyakannya di daerah Fujian, dan tidak semua daerah Fujian itu juga kelenteng diwarnai merah semua. Karena merah itu lambang api sebenarnya. Itu sih jawaban saya sih, nggak semua. Kita bisa lihat nanti, saya akan kasih lihat share foto-foto yang di Penang, itu rata-rata itu. Kenapa Chenghuang jarang? Gini, Chenghuang itu dewa kota, Hokte Chengxin itu lebih banyak di daerah pedesaan ataupun yang berbasiskan pertanian. Karena itu di Jakarta ada, di Bandung ada, di Semarang ada. Di kota-kota lain hampir tidak ada. Kita sebut Bogor, kita bisa sebut misalnya Cianjur, Sukabumi, itu tidak ada. Karena itu dewa kota, dan itu terkait dengan konsep pengadilan orang meninggal sih sebenarnya. Itu. Jadi sebenarnya bukan asasnya lebih tinggi atau lebih rendah ya. Kita dalam hal melihat dewa itu, dewa orang Tionghoa itu lebih lihat ke arah fungsinya apa. Jadi gampangnya kalau untuk Hokte Chengxin itu lebih ke arah untuk melindungi kaum petani. Itu untuk melindungi kaum petani gitu. Ini ada yang flooding ini. Bentar. Ini ada yang flooding. Bentar. Oke. Itu bentar ya, ini lihat dulu. Itu udah jawab ya, semua lebih tinggi. Pemilihan lokasi kelenteng apa ada aturan tertentu? Ada sih. Tapi nggak se-straight, sekeras apa yang dipikir gitu. Biasanya mereka itu asasnya sama, menghadap selatan, membelakangi utara, itu yang pertama. Kedua, ada juga yang bicara menghadap ke sungai, membelakangi gunung. Itu ada, itu secara umum. Secara umumnya, ada juga yang kelenteng-kelenteng yang taruh lokasinya itu pada posisi tusuk sate. Karena itu fungsi tusuk satenya itu adalah untuk menolak energi buruk. Seperti itu. Soal silsilah permarga Tionghoa yang di Indonesia data utama dari Sanamenda tahun 1995 pernah pulang. Waduh, ini nggak bisa kalau buat silsilah keluarga permarga ya, karena kalau mau paling gampang yang kita sebut kepada tangnya aja, kalau utamanya
itu ada gitu. Tapi kalau misalnya sampai silsilah per marga yang ada di Indonesia itu agak sulit. Contoh gini, saya marga Chang, aula utama saya itu Xinghe, tapi ada juga yang Pailen. Jadi nggak bisa disamain, itu satu. Kedua, yang di Meishan punya marga Chang juga kelenteng leluhurnya itu ada beberapa. Dan itu belum tentu memiliki kaitan kekerabatan. Yang pertama itu ya, perbedaan kelenteng di Indonesia dan Tiongkok. Di Indonesia itu mayoritas kelenteng Hokkien. Jadi kita bisa lihat itu adalah Hokkien style atau Minnan style gitu. Pakemnya sih sebenarnya sama ya, yang sebut 5 unsur itu tadi. Arsitekturnya tergantung geografis daerahnya gitu, seperti Minnan gitu. Dia lebih banyak ukiran-ukirannya wah, meriah, dan atap melengkung, atau kita sebut atap bentuk toilet. Tapi itu terkait dengan kondisi geografis di Minnan itu sendiri yang curah hujannya tinggi. Kemudian ini dari si Kawat ini. Dulu pasti ada Sengkuang. Nah iya betul, kalau ada Tuti atau Fute itu dulunya ada desa atau kampung. Jadi misalnya kita bisa lihat kalau di Parakan itu jelas. Terus kita bisa lihat lagi di Bogor jelas gitu. Tapi kalau kita lihat Semarang itu enggak. Karena udah ada Cangkuang. Kita lihat di Jakarta pun sudah ada Cangkuang, berarti itu kota besar gitu. Apakah setiap kelenteng punya data anggota berdasarkan marga? Enggak selalu. Enggak selalu, enggak semua kelenteng. Nah kalau Anda mau cari, ya mungkin bisa cari Tan Seng Ong dulu. Tapi itu setahu saya sih Tan Seng Ong itu untuk orang-orang Hokkien. Mungkin mereka punya gitu. Kalau marganya Chen ya, Tan Seng Ong aja. Tapi yang ada di Jakarta setahu saya itu dari klan Hokkien gitu. Ini nanti saya akan share tulisan saya itu yang mengenai kelenteng sebagai ekspresi budaya orang Tionghoa gitu. Ya nanti saya akan share kok itu. Saya udah bagiin sih. Nanti saya share PDF-nya. Ntar saya juga cari, saya juga lupa sediain PDF. Udah ada bentuk PDF kok. Nah, saya cari dulu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kelenteng itu pada zaman dahulu itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara orang Tao, orang Buddha, orang Zhou, semuanya itu di kelenteng itu untuk sebagai ekspresi masyarakat setempat yang dalam satu naungan budaya atau naungan kultur. Ya, jadi ironis gitu kalau sekarang itu kelenteng itu dikotak-kotakan menjadi agama gitu. Karena kalau zaman dahulu itu tuh yang bersifat agama itu jelas pembagiannya. Tapi kalau untuk aktivitasnya mereka itu nggak pernah melihat perbedaan kelompok masyarakat atau perbedaan agama. Itu sih yang ingin saya lebih tekankan gitu. Pak Ardian. Ya. Makasih banyak Pak Ardian. Udah jadi banyak tahu tentang kelenteng nih. Pak, saya mau tanya sedikit ya. Mengenai apa? Seperti misalnya kita lihat di Indonesia itu kan banyak sekali kelenteng ya. Dan disebut sebagai tempat ibadah Tridharma. Nah, sebenarnya ini kan dua hal ini. Apakah dia sebagai jadi Tridharma itu apakah dia sebagai agama atau Tridharma itu hanya tempat sebenarnya? Kalau saya lihat dari Pak Ardian ini kan apa aja dewa kan bisa dimasukkan ke dalam. Nah, misalnya suatu saat saya anggap ada dewa yang saya kenal. Saya pernah lihat ada kelenteng satu. Dia tempat sembayangnya itu khusus untuk Sun Gukong. Ya, gitu.
Nah, kalau kita lihat itu kan sebenarnya kisah itu kan legenda ya, tapi dia menjadi nyata. Dia pasang patung Sun Wukong, yang memang objek utamanya itu Sun Wukong. Nah, sebenarnya kalau kita lihat itu kan semua bisa masuk ke dalam itu. Jadi lalu di Indonesia muncullah tempat ibadah Tridharma. Nah, yang saya mau tanya Bapak, ini di Congko itu di China itu juga apa ada seperti itu namanya tempat ibadah Tridharma itu? Ya, tempat ibadah setelah Tridharma ada, Pak. Jelas-jelas terus San Jiao Miao itu ada. Ya. Dan itu apakah dia agama apa memang tempat ibadah saja? Tempat ibadah. Oh, bukan agama Sanjiao gitu. Bukan. Dan itu di Peking. Oh. Itu dinasti itu istilahnya Sanjiao yang benar-benar Sanjiao. Tidak ada afiliasi dengan institusi agama apapun. Misal kalau Xian Kongsi itu kan ada Sanjiao. Terus kita pergi ke Qingting di Wutangsan gitu, itu ada Sanjiao Tang kan, di Wutangsan sendiri ada gitu. Di Xian Kong ya, kalau nggak salah itu di Sanjiao juga gitu. Sanjiao Tang gitu, atau kita sebut Sanjiao Tian gitu. Itu lebih karena institusi keagamaan. Misalnya Xian Kongsi itu Buddhisme punya. Kalau yang di Qingting, Wutangsan itu pasti Taoisme punya ya. Itu jadi ada afiliasi ke sekte agama tertentu lah. Tapi yang Sanjiao Miao Peiki itu jelas-jelas tidak punya afiliasi dengan institusi agama apapun. Itu mereka meletakkannya dengan ideal sebenarnya. Konfusius di depan, Taoisme dan Buddhisme di belakang, berdampingan. Dan itu adalah ruang besar-besar sekali. Itu ada. Dan itu di bawah institusi kerajaan. Makanya tidak ada yang berani mengklaim. Tidak ada yang berani mengklaim sebagai salah satu agama gitu ya? Ya, karena itu institusi kerajaannya. Itu dibangun dinasti Ye. Nah, kalau Anda yang mau ke Beijing, boleh mampir-mampir lah ke sana, bisa lihat gitu. Apa sih yang disebut Sanjiao gitu. Jadi kalau kita ke sana, kita akan melihat yang disebut Sanjiao itu satu ide tentang satu wilayah, satu tempat di mana tiga agama itu bisa hidup berdampingan. Ya, dengan tidak menisbikan ajaran dari Konghucu. Itu. Ya, Pak Ardian. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Sanjiao itu ada memang yang kita sebut agama-agama rakyat itu yang bernuansa Sanjiao atau sinkretisme yang jelas dan terstruktur gitu. Misalnya yang terkenal ini di sini San Yiqiao yang lagi diangkat, atau ya maaf misalnya ada penganut Xian Tao, Tuan Tao, itu juga termasuk Sanjiao awalnya. Kalau misalnya, kalau lihat dulu sejarah berdirinya Samkao, dulu ada namanya Qian Yiqiao, itu sebenarnya termasuk Sanjiao-nya juga, ataupun dalam kategori agama rakyat. Tapi dalam kepercayaan rakyat, itu lebih ke arah ide-idenya saja. Mereka tidak akan memixing ajarannya, ataupun membuat satu ajaran baru. Itu membedakan. Gitu. Kalau misalnya San Yiqiao membuat kitab tersendiri mengenai siapa itu, Lin Chao-en, apa itu Sanjiao. Tapi di dalam rakyat jelata itu hampir tidak ada. Bahkan beberapa kitab-kitab rakyat jelata, keng-keng yang lahir di abad ke-19, itu malah kadang-kadang Buddha dengan Xianzhuan, istilah di agama Buddha, itu Buddha atau Bodhisattva, dengan Xianzhuan di agama Tao, itu bisa menjadi satu. Atau Xian. Gitu. Dan kalau kita mau lihat kitab-kitab yang suka beredar, itu yang kita sebut kitab Ili Tao ataupun cerita mengenai Li Semin ke neraka, itu kan sebenarnya kan lahir zaman Qing ya. Itu jelas-jelas berbau Sanjiao gitu. Ada Yi Huang Santi, ada kata bakti, ada kata Yamloong gitu. Itu. Jadi di dalam rakyat mereka tidak akan memperdulikan itu. Kemudian kalau namanya Sun Wukong, ya ini sulit ya, bahwa kalau saya sendiri suka ngomong gitu, sebenarnya
kalau kita mau jujur dari sudut sejarah, makanya saya suka mengutip kata-kata Tom Holland dulu sebelum mau ngomong mengenai sejarah. Bahwa fakta sejarah itu begitu menyakitkan bagi kaum beriman sehingga mereka menyangkali, itu kata Tom Holland. Ya. Kalau kita mau lihat lagi gitu, contoh ya, kalau kita mau ambil kepercayaan orang-orang Yunani zaman dulu, itu Zeus, ya kan, namanya Hades, namanya wah macam-macam lah. Itu kan dari dua, Iliad dan Odyssey. Itu novel. Kalau menurut kita zaman sekarang itu novel. Menurut kita zaman sekarang ya. Tapi kalau menurut orang-orang Yunani, karya Homer itulah menjadi sistem kepercayaannya mereka. Jadi kalau ada orang misalnya sembahyang sama Sun Gokong, karena kita tahu cerita Sun Gokong berdasarkan dari novel fiksi karya Utsengan, maka kita anggap itu orang bodoh kan. Tapi dari sisi lain kita harus lihat bahwa fiksi itu sendiri mengandung suatu kebenaran, tapi bukan kebenaran material. Mengandung suatu kebenaran mengenai satu ide, satu konsep tentang apa itu kebaikan kah, tentang apapun gitu. Jadi kita dari sisi sini kita lihat kepercayaan rakyat itu, tolong ya kita belajar bijaksana sedikit bahwa mereka ya bolehlah kita sebut dari novel, tapi yang paling penting bagaimana mereka memaknai Sun Gokong itu sendiri. Yang paling utama gitu. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang di kita sendiri itu kan memaknainya itu kan dengan lucu. Contohnya apa? Kult Hei Pai Wuchan yang terkenal sekarang ini mulai mewabah di mana-mana. Itu mulai dari Taiwan tahun 80-an, waktu saya di sana pun itu sebenarnya belum mewabah. Gitu. Tapi mirisnya saya waktu saya pergi ke Singapura, Hei Pai Wuchan itu dewa penjemput orang mati itu dijadikan dewa untuk tanya nomor buntut. Bahkan di Penang itu dewa Hei Pai Wuchan itu disogok dengan candu. Ternyata di Penang di Malaysia itu candu bisa dibeli dengan keperluan ritual. Berarti pemaknaan masyarakatnya kan yang salah, Pak. Itu jadi nggak bisa gitu menurut saya itu kita menilai segala sesuatunya itu. Yang paling penting kita memaknai ini itu baik apa enggak. Jadi kalau untuk Sun Gokongnya dia ternyata kita bisa memakai dengan baik, keliaran pikiran, kemudian melawan keliaran pikiran itu sehingga dia menjadi budak menang perang, kan gelarnya Sun Gokong kan Cantau Senpo, Buddha yang menang perang kan. Berarti dia bisa memerangi kegalauan pikirannya. Nah itu yang lebih baik maknanya gitu. Itu makna yang kita bisa tangkap dari kita ucapan. Itu Pak ya. Yang apa? Tadi ditanya apa lagi?